Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Hari ini kita masuk ke tema 5, sub 3 pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, pada hari ini kita mempunyai tema pahlawanku, subtema sikap kepahlawanan. Mari anak-anak kita belajar, silakan anak-anak berfokus dalam menyimak video ini. KD yang akan kita bahas untuk hari ini adalah 3.8 membandingkan hal yang sudah diketahui dengan baru diketahui dari teks non-fiksi. 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Tujuan pembelajarnya, siswa mau menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan pena. Benar. Siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Mari anak-anak kita perhatikan. Pahlawan. Kita cermati bersama-sama. Pahlawan. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Mari anak-anak cermati pahlawan-pahlawan yang ada di peta berikut. Kita mulai dari sebelah kiri. Ada Cut Nyadin dari Aceh. Lalu Sisinga Mangraja dari Sumatera Utara. Berpindah ke Jakarta atau Jawa Barat. Dewi Sartika dari Jawa Barat. Lalu dari Jawa ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Ke utara ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lalu Maluku ada Patimura. Yang terakhir ada Silas Papari dari Papua. Sebelum mengetahui kisah pahlawan mana yang akan kita pelajari hari ini, mari kita cari tahu terlebih dahulu. Berdasarkan gambar pahlawan yang telah kamu amati, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang sikap pahlawan yang dimiliki para pahlawan nasional? Lalu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap pahlawan dari para pahlawan nasional? Anak-anak banyak yang kebingungan saat mengerjakan soal ini. Memang KD-nya seperti ini anak-anak. Maksudnya, anak-anak mengambil salah satu tokoh dari gambar ini, lalu anak-anak tulis apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional ini. Nah, anak-anak bisa menulis ya kan, yang sudah kita pelajari mana kemarin. Nah, apa? Tulis saja di situ. Lalu apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap
ya, sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional. Nah, anak-anak silahkan anak-anak tuliskan maksimal 3, ya, maksimal 3. Jadi anak-anak untuk sub ini benar-benar fokus ke sikapnya, ya, sikap apa sih yang kamu ketahui dari Pangeran Diponegoro, atau sikap apa dari Sisila Parpare. Nah, lalu ingin lanjut apa sih, sikap apa sih? Nah, jangan bingung, ya kan, karena ini berkaitan menggali. Nah, ini maksud dari pertanyaan berikut adalah menggali keingintahuan anak-anak dari sikap kepahlawanan, begitu ya. Lalu kita berlanjut ke Kapten Patimura. Kapten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Ya, lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1917, perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan dari pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Anak-anak yang melatar belakangi Kapten Patimura melawan Belanda adalah kekejaman Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Hal tersebut yang memacu dan memicu perlawanan dari Kapten Patimura dan rakyat Maluku. Dan ia harus kalah karena Belanda meminta pasukan dari Jakarta untuk melawan Kapten Patimura. Dan Patimura tertangkap lalu menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Seperti itu kisah dari tokoh Kapten Patimura. Anak-anak dapat mengambil pesan yang tersirat sikap dari Kapten Patimura tersebut. Lalu kita akan berpindah, ya, belajar mobil Bung Tomo, merek mobil Opel Kapitan, tahun pembuatan 1956, nomor mesin K25L55 23585K, buatan asal Jerman. Perjuangan Bung Tomo turut membangkar semangat pemuda
untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Ini dia mobilnya, anak-anak. Sangat keren bukan? Sangat vintage. Lalu, salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang terpenting adalah kaca spion. Kaca spion ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, anak-anak dapat melakukan percobaan, yaitu sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut: cermin cembung bagian sendok atau spion, cermin cekung bagian cekung sendok, lalu cermin datar. Lihatlah bayangan pada tiap cermin, lalu tuliskan bayangan yang dihasilkan pada lembar. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu mengenai cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Cermin datar sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, untuk apa? Tentu saja untuk kita berpakaian ketika ingin berangkat sekolah, menyisir supaya kita rapi. Nah, dalam sifat-sifat cermin ada cermin cekung atau ini cermin datar, yaitu sifat bayangannya cermin datar ialah tegak, maya, dan sama besar. Lalu, cermin cekung ialah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Cermin ini biasa digunakan pada reflektor lampu mobil atau senter. Cermin cekung biasa ditemukan di rumah. Biasanya sendok stainless steel. Sifat bayangan pada cermin cekung tergantung pada letak benda. Jika letak benda dekat, maka sifat bayangan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Jika letak benda jauh, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, lalu kita akan berpindah ke cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya yang dipantulkan. Cermin cembung biasa digunakan pada kaca spion mobil dan kaca convex mirror di persimpangan jalan. Nah, yang dimaksud convex mirror ini, jika ada tikungan tajam, biasanya di sudut tikungan tajam tersebut ada cermin yang digunakan tersebut, yaitu cermin cembung. Nah, sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, lebih kecil, dan tegak. Nah, untuk lebih jelasnya dari penjelasan Bapak tadi, silahkan anak-anak
perhatikan, ya, melakukan percobaan. Lalu tulis pencobaan tersebut. Begitu ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Dadah.